Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat berkumpul di ruangan laboratorium komputer SMP Negeri 1 Riau Utara. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Riau Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Majelis, beserta staf TU SMP Negeri 1 Riau Utara. Dalam hal ini kami atau saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya yang sudah sudi menghadiri acara destinasi penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya agar acara kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar, kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Dalam hal ini Pak Rizal, mohon dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang agama Islam, untuk Bapak Pandu membaca surat Al-Fatihah. Ya hadirin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhibbu wa yuhibbu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa dhikrana wa qulana wa qaddarana wa tahashshana wa ta'abbudana wa tamin tasirana ila ya rabbal alamin. Allahumma rabbana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lidana muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi'u bainana wa bainahum wa qurratu. Allahumma inna nas'aluka salamata hubbi wa afiyatal jasad wa hidayatal amri wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma ahmilna fi sadratil 'azimiyah wa rahmatin nabiyika Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizal yang sudah memimpin doa pada kegiatan kita pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Riau Utara pada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini memiliki definisi tentang budaya positif di sekolah. Baiklah, izinkan saya Kristiani SPD untuk memaparkan tentang kegiatan definisi budaya positif di sekolah dalam materi modul 4.1 untuk calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Ningga. Baiklah, pada materi seminar kita pagi hari ini, saya akan memaparkan berupa perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil pemikiran Diaja Dewantara tentang pendidikan. Pertama, pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Lalu yang kedua, mendidik dan mengajar adalah suatu proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi di sini dapat disebutkan bahwasanya pendidikan sebagai tempat kesenian melindungi kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan paradigma belajar. Di sini dalam mengembangkan bakat dan potensi anak pendidik, pendidik harus mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan nantinya sesuai kodratnya. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus bisa menerapkan konsep pembelajaran yang humanis yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pembelajaran akan diberikan dapat membantu anak didik untuk mandiri, berbudaya, berbudi pekerti luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sumber energi, bagi anak didik harus bisa mendampingi peserta didiknya secara utuh dan menyeluruh dengan segala kemampuan yang dimilikinya, sehingga terjadi perubahan yang lebih baik terhadap perilaku dan intelektual. Seperti yang digambarkan pada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Elemen yang pertama yaitu peserta didik harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua harus memiliki berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Siswa juga harus kreatif, siswa bernalar kritis dan mandiri. Itu
sehingga dengan kesadaran yang berasal dari dirinya sendiri bisa mematuhi setiap aturan yang disepakati bersama. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di mana hukuman itu terkadang menyakitkan, hukuman itu menimbulkan ketakutan, hukuman itu menimbulkan trauma, hukuman itu anak menjadi rendah diri, hukuman itu anak menyembunyikan kesalahan. Jadi dengan hukuman banyak hal yang akan dirasakan oleh siswa kita seperti yang ada di depan. Selanjutnya penghargaan. Selama ini kalau kita mengajar, kita akan memberikan sebuah penghargaan atau kepada anak kita. Ternyata penghargaan itu tidaklah efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Dengan penghargaan mematikan kreativitas. Dengan penghargaan akan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ya, masih juga dengan konsekuensi selanjutnya. Konsekuensi adalah di antara konsekuensi itu pertama, penguatan jangka pendek. Risiko akan perlu dimonitoring berkelanjutan. Konsekuensi akan menimbulkan stimulus respon. Konsekuensi murid menghormati peraturan. Konsekuensi tidak cukup waktu untuk merefleksi diri. Berikutnya adalah restitusi. Dengan adanya restitusi ini, siswa akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Murid dengan kesadaran diri sendiri memperbaiki perilakunya. Nah, berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini adalah hal yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima atau lalu yang kedua, manusia itu pengen memiliki yang namanya kekuasaan atau power. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Dan yang keempat, kesenangan. Yang terakhir, bertahan hidup. Itulah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 yang harus dipenuhi oleh setiap manusia itu sendiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini berdasarkan yang Dosen dalam bukunya School Discipline. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya kita sebagai seorang guru harus memiliki posisi kontrol. Yang pertama yaitu guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru itu sebagai teman. Dan keempat, itu guru sebagai pemantau. Dan terakhir, guru sebagai manajer. Dari posisi kontrol guru ini, kita harus bisa memilih dari kelima ini untuk kita jadikan sebagai pegangan kita di dalam kelas. Jadi kita guru itu seperti apa posisinya? Apakah kita akan sebagai penghukum? Apakah kita akan sebagai pembuat rasa bersalah? Atau kita guru sebagai teman? Atau
Berikutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Perlu kita ketahui pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini." Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk dengan diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Memang secara tidak langsung dengan bahasa yang halus, justru ini akan membuat siswa kita mereka tidak akan percaya diri. Selanjutnya, yaitu sebagai teman. Posisi guru sebagai teman. Di sini dikatakan guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Yaitu kita berusaha untuk mempengaruhi siswa kita dengan apapun caranya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh, mereka akan berkata atau guru akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama sudah lagi tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif itu yang contoh positifnya, sedangkan contoh yang hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dan saya pikir Bapak Ibu teman saya, itu perkataan dari siswa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk membantu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi di sini posisi kontrol yang ketiga sebagai teman itu memiliki efek positif dan negatif juga terhadap siswa. Yang keempat yaitu sebagai memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan kadar peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau adalah, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Terakhir, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi manapun untuk sebagai pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan tanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid dapat untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya dari 5 posisi kontrol ini, mana yang baik atau mana yang bisa kita terapkan di dalam kelas saat kita mengajar. Di sisi penekanan bukan pada kemampuan. Posisi ya, pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi
adalah untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari tempatnya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, setelah kita tadi memiliki posisi kontrol sebagai seorang guru ada 5, maka di dalam mengajar proses belajar mengajar, khususnya kita sudah memasuki ajaran baru, maka alangkah baiknya ketika kita sebagai seorang guru itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu kepada murid kita agar nanti proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dengan adanya keyakinan kelas nanti akan membantu kita juga untuk bisa menyampaikan materi dengan teratur. Nah, di mana pada keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Apa manfaat dari keyakinan kelas? Manfaatnya yaitu memudahkan guru dalam mengelola kelas, mengaktifkan pembelajaran, serta menumbuhkan disiplin belajar siswa. Apa saja yang termasuk dalam kebajikan universal? Di antaranya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, kerjasama, kepedulian, mengutamakan keselamatan, keberanian, tanggung jawab, dan kedamaian. Nah, itu adalah hal-hal yang ada di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas yang sifatnya universal. Nah, berikut adalah beberapa keyakinan kelas yang nantinya Bapak Ibu bisa lakukan di dalam kelas kita masing-masing. Pertama yaitu kita akan menggali peraturan-peraturan yang terus disepakati di kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi Bapak Ibu hindari dengan menggunakan kata-kata yang bersifat negatif, tetapi lebih baik kita menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Selanjutnya, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak seperti. Selanjutnya yang terakhir, kegiatan pendalaman keyakinan kelas atau tugas saya dan tugas kamu. Jadi di sini Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Nah, namun ketika keyakinan itu sudah kita buat, kita sepakati bersama, maka ketika keyakinan itu dilanggar atau tidak diakui oleh siswa, maka guru bisa mengingatkan atau memberikan sanksi yang bisa mengingatkan aturan yang sudah disepakati di Bapak Ibu. Ya, di sini juga akan digambarkan mengenai dari segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga tercipta karakter yang lebih baik yang dilakukan dengan 3 cara. Jadi Bapak Ibu selama ini kita sering menyalahkan anak murid kita ketika mereka mungkin datang terlambat atau tidak mengerjakan PR atau yang lainnya. Terkadang kita langsung memberikan hukuman atau tidak memberikan siswa itu memberikan penjelasan atau alasannya. Nah, dari segitiga diskusi ini, Bapak Ibu ada 3 cara atau ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita itu sendiri. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di situ. Nah, itu adalah materi pemaparan saya pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu ingin memberikan tanggapan atau saran, kami persilakan. Cek baik, terima kasih penjelasannya
mohon kerjasamanya atau kolaborasinya, karena untuk mewujudkan itu semua bukan hanya saya sendiri, tetapi kita membutuhkan tim yang solid, tim yang kuat untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan atau sesuai dengan visi misi sekolah kita. Terima kasih, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang kedua kelas, silakan dipimpin. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai, bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya gitu hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, kalau semuanya keadaan sehat, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, bahwasanya kita sudah memasuki semester ganjil ya, ajaran baru. Jadi ibu harapkan nanti sebelum kita proses belajar mengajar berlangsung, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas terlebih dahulu. Tujuannya kenapa nak? Dengan adanya keyakinan kelas, nanti akan membuat proses belajar mengajar kita akan berjalan dengan baik. Lalu nanti ketika di antara kalian atau di kelas kita nanti ada dari teman-teman kita melanggar aturan atau tidak menepati kesepakatan kelas yang telah kita buat, maka nanti bisa kita ingatkan melalui kesepakatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Setuju anak-anak ibu? Nah, lalu pasti bertanya tujuannya kenapa bu? Tujuannya tadi sudah ibu jelaskan. Nah, biar proses belajar mengajar kita dengan lancar, baik, lalu nanti kita akan saling menghargai satu dengan yang lainnya, lalu kelas kita juga tidak ramai atau gaduh dalam belajar, maka kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu, dimana nanti nilai proses belajar mengajar kita nanti akan terlihat. Kalau perlu nanti kita tempel di depan. Ya, dari keyakinan yang kita tempel di depan nanti akan mudah untuk kalian ingat. Oke, akan mudah kalian ingat. Dan nanti yang lupa, lihat tuh, kemarin kita sudah menyepakati, kita sudah membuat keyakinan kelas bahwasanya kita itu harus saling apa, gitu ya. Jadi nanti ibu akan bagikan kertas, di mana kertas nanti akan kalian tulis menurut kalian keyakinan kelas yang bagus, yang baik di kelas kita ini apa sih, biar nantinya bisa saling diterapkan atau saling mengingatkan antara teman yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Bisa dimengerti? Nah, nanti ibu harapkan ketika membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, gunakan kalimat yang positif, hindari menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya, kalau sekolah atau kelas kita berserak, kira-kira kesepakatannya apa? Membersihkan ke kelas. Atau kalau kelas kita berisik, kita harus menghormati, menghargai. Itu adalah kata-kata yang positif. Berbeda kalau misalnya tadi sampah kita berserakan, jangan membuang sampah pada tempatnya, tapi harus buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata jangan, tidak boleh, itu perlu kita hindari di dalam membuat
dengan lancar, dengan baik. Lalu kita juga akan berhasil di dalam belajar. Oke, bagi satu-satu ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Nanti ditempel ke depan yang sudah ya. Yang ibu bagikan pamflet itu kesepakatan kelas. Silakan ditulis dengan kalimat atau kata yang singkat. Yang bingung boleh bertanya, Bu, apa maksudnya itu, Bu? Boleh. Seperti yang kemarin itu ya. Saya tak ada. Oh, maaf Fitra, ketinggalan ya. Oke, silakan yang sudah boleh ditempel ke depan di sini. Yang sudah. Ini Caca sudah boleh ditumpul Caca. Yang rapi ya. Kalau lagi ya. 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 Tunggu dipegang dulu, kita ambil ini.
Jadi hindari kita tidak pernah berkata tidak jujur. Jadi harus selalu berkata jujur ya, karena nanti demi kebaikan kita bersama. Gitu. Selanjutnya ada lagi saling menghormati sesama atau semua orang. Boleh? Boleh. Jadi saling menghormati. Oke, kira-kira satu lagi ya. Apa ya? Disiplin, jaga kebersihan, jujur, peduli terhadap teman. Boleh? Boleh. Ya, peduli. Oke, jadi di dalam keyakinan kelas yang kita buat untuk di kelas 83 tidak perlu terlalu banyak, tetapi bisa kita jalankan. Ya, jadi ini perlu diingat, kita ada 5 keyakinan kelas yang bisa kita lakukan nanti, yang kita sepakati bersama agar proses belajar mengajar kita nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Lalu nanti kita akan bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Lalu nanti ada nggak Bu konsekuensinya ketika kita melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Boleh? Ada konsekuensi yang harus kita berikan? Ada ya. Nanti kira-kira apa? Membersihkan kelas. Hukumannya, bukan hukuman. Maksudnya konsekuensi yang harus diterima ketika melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat. Ya, tadi kalian sudah menuliskan semuanya ya. Jadi kira-kira siapa yang mau menulis hasil dari kesepakatan yang kita buat tadi? Ditulis di kertas yang dibagikan ya. Jadi nanti dari yang kalian tulis nanti, maka kalian akan menyepakati dan kalian akan menjalankan sesuai dengan keyakinan yang kita buat bersama-sama. Ya. Jadi ketika nanti kalian membuat kesalahan berdasarkan kesepakatan yang kita buat atau keyakinan yang telah kita sepakati, dengan sadar diri kalian akan menyadari bahwa kalian telah melanggar keyakinan yang sudah kita buat. Jadi nanti silakan tulis, lalu nanti tempelkan ke depan di sini ya. Jadi nanti biar terlihat dan akan selalu mengingatkan kita bahwasanya kita harus apa? Jujur, kita harus disiplin, kita harus bertanggung jawab, ya kan? Kita harus saling menghormati, betul? Dan kita harus peduli terhadap teman. Bisa dibantu Ibu? Oke. Menjaga kebersihan. Yang bisa nanti Ibu kasih spidol ya.
Bapak Kapten, mata keyakinan kelas kita yang pertama disiplin terlebih dahulu. Setelah disiplin bertanggung jawab menjaga kebersihan. Bella, ingat ya, disiplin tadi mencakup semua hal ya. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam menjaga kelas, disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Lalu menjaga kebersihan, ingat, kalau belajar mengajar kita biar nyaman, tenang, maka harus menjaga kebersihan. Yang ketiga, jujur. Yuk, kita harus belajar berkata jujur. Oke, setelah jujur, bertanggung jawab. Selanjutnya, peduli terhadap teman. Yo, ini harus peduli terhadap teman. Ketika ada teman yang sakit, tidak masuk sekolah, kita harus mencari tahu. Nah, di sini di tempelnya ada di sini. Itu sudah. Nah. Selanjutnya yang terakhir, sebagai anak murid, sebagai seorang siswa SMP Negeri 1 Lingga Utara, kita harus kreatif. Yang terakhir kreatif, harus saling menghormati. Salah ya Ibu ya, ternyata yang harus saling menghormati. Kebetulan di kelas kita ada yang agamanya Buddha, ada yang Katolik, ada yang Muslim. Jadi kita harus saling menghargai atau menghormati satu dengan yang lainnya. Nih, jadi semuanya ada 6. Setuju untuk kita sepakati menjadi keyakinan kelas? Setuju. Jadi kalau kita semuanya sudah setuju, Ibu ingatkan dari keyakinan yang sudah kita buat ini, mudah-mudahan kalian bisa menjalankan sesuai dengan kesepakatan bersama, baik itu nanti Ibu sebagai guru ataupun kalian sebagai siswa. Dan untuk tindak lanjutnya, ketika kalian nanti sewaktu-waktu melanggar aturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kalian dengan kesadaran diri akan menyadari kesalahan yang sudah kalian buat. Bisa disepakati bersama? Bisa. Jadi nanti kita harus saling mengingatkan ya. Jadi tidak perlu saling menghukum. Misalnya nanti Denis, kamu nih terlambat gini-gini, nanti kami hukum ya, berikan hukuman ya, membersihkan WC dan lain sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi kalau kita menemukan, kita menyadari kesalahan yang kita buat, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita tidak akan mengulangi